Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 24 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah bintang fajar yang cemerlang. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Hanya Yesus yang perlu dalam hidup ini dan tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 24 Januari 2024 berjudul Bintang Fajar yang Cemerlang. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Misteri-misteri yang ingin dilihat oleh para malaikat, yang ingin dipahami oleh para nabi dan raja serta pria dan wanita saleh, akan dibawa oleh umat gereja yang sisa dalam pesan-pesan dari Allah kepada dunia. Para nabi bernubuat tentang hal-hal ini, dan mereka ingin memahami apa yang mereka nubuatkan. Namun, kepada mereka keistimewaan ini tidak diberikan. Kebenaran pekabaran malaikat ketiga disajikan oleh beberapa orang sebagai teori kering. Namun dalam pekabaran ini hendak disampaikan Kristus yang hidup. Dia akan dinyatakan sebagai yang pertama dan yang terakhir, sebagai Aku adalah Aku, tunas dan keturunan Daud dan bintang fajar yang cemerlang. Melalui pesan ini, karakter Allah di dalam Kristus dinyatakan kepada dunia. Seruan ini harus dikumandangkan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia
dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Sekarang bersama Yohanes Pembaptis, kita menunjuk pada Yesus yang berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya, undangan dikumandangkan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yohanes 7 ayat 37, Wahyu 22 ayat 17. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, dan segala upaya yang mungkin harus dilakukan untuk menyatakan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, Kristus sebagai penanggung dosa, Kristus sebagai bintang fajar yang cemerlang, dan Allah akan memberi kita perkenanan di hadapan dunia sampai ke pekerjaan kita selesai. Testimonies for the Church volume 6 halaman 19 sampai dengan 21. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus disebut bintang fajar yang cemerlang karena This Day with God, halaman 357 paragraf 3 menyatakan, Kristus adalah terang dunia. Melalui Dia, terang bersinar di tengah kegelapan moral. Seandainya Dia bukan terang, maka kegelapan tidak akan terlihat, karena terang menyingkapkan kegelapan. Semakin terang cahayanya, semakin nyata kontras antara terang dan gelap. Inilah dasarnya mengapa Yesus disebut bintang fajar cemerlang. Namun tidak hanya ini. Berikut ini Roh Nubuat menyatakan dasar utama Yesus adalah bintang fajar yang cemerlang. Manuskrip 164 tahun 1898 paragraf 3 berkata, Kristus telah menyatakan posisi kita. Barang siapa tinggal di dalam Aku, Dia berfirman, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 15 ayat 5 dan Yohanes 8 ayat 12. Dia sendirilah bintang fajar yang cemerlang. Dialah matahari kebenaran, cahaya kemuliaan Bapanya. Dialah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan, Roh Nubuat berkata, Yesus sendiri yang disebut bintang fajar yang cemerlang. Yesus juga disebut matahari kebenaran. Kenapa? Karena hanya Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Bapanya. Itu sebabnya bagian kita bukan untuk bersinar, karena kita tidak punya terang. Bagian kita adalah tinggal dalam Yesus, maka kita mempunyai terang dan biarlah terang Yesus bersinar dalam hidup kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 164 tahun 1898 paragraf 4 berbunyi, ketika Kristus tinggal di dalam jiwa oleh iman, Dia membuat orang yang mengasihi Dia menjadi terang di dalam Tuhan. Saat kita menerima bintang fajar yang cemerlang di dalam hati kita, maka dengan sendirinya kita menjadi terang bagi sesama. Nah, perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang menerima terang dari Yesus. Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 39 paragraf 2 menjelaskan, tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia yang jatuh, kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus Juru Selamat adalah satu-satunya terang
yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter, akan menjadikan mereka terang dunia. Perhatikan, pertama, tidak ada terang lain yang bersinar selain yang berasal dari Yesus. Kedua, Yesus adalah satu-satunya terang yang menerangi dunia. Yang ketiga, menerima hidupnya, kita menjadi terang, yaitu menerima hidupnya dalam jiwa. Keempat, kasih Yesus yang dinyatakan dalam karakter akan menjadikan kita terang bagi dunia. Karenanya, terang itu tidak hanya hidupnya Yesus, tetapi karakter Yesus juga. Jadi, dengan memiliki bintang fajar yang cemerlang dalam hidup kita, kita memiliki hidup dan karakter Kristus. Nah, ingat dalam kutipan sebelumnya, Yesus yang adalah bintang fajar yang cemerlang disebut juga matahari kebenaran. Dan tentang matahari kebenaran, Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 12 Juli tahun 1887 paragraf 9. Bukalah hati Anda dan biarkan sinar terang matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwa Anda, agar Anda dapat dilembutkan, ditundukkan, dan dikuduskan. Saat terang dari matahari kebenaran atau terang dari bintang fajar yang cemerlang masuk menyinari hati kita, maka karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Sebab renungan hari ini berkata, melalui pesan ini, karakter Allah di dalam Kristus dinyatakan kepada dunia, yaitu oleh menerima Kristus, bintang fajar yang cemerlang, sang matahari kebenaran di dalam hati kita, maka karakter Allah nyata dalam hidup kita, dan itulah terang bagi dunia. Sekarang perhatikan baik-baik pernyataan Roh Nubuat berikut ini, sebab banyak orang yang salah paham tentang Roh Kudus. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 365 paragraf 3 yang berbunyi, penyalahgunaan talenta mereka secara terus-menerus akan memadamkan Roh Kudus yang merupakan satu-satunya terang bagi mereka. Roh Nubuat berkata, Roh Kudus adalah satu-satunya terang. Kemudian ingat juga Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 24 Januari tahun 1882 paragraf 2 berbunyi, satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berada dalam dosa harus datang dari Kristus. Dan terang ini diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya. Roh Kudus katanya satu-satunya terang. Kemudian dalam kutipan sebelumnya juga dikatakan bahwa terang itu harus datang dari Yesus. Yesus sendirilah bintang fajar yang cemerlang. Lalu, apakah ada dua terang, yaitu Roh Kudus dan Kristus? Perhatikan dikatakan dalam kutipan ini, satu-satunya terang harus datang dari Yesus. Karenanya, terang itu bukan dua, tetapi hanya satu. Sebab Roh Kudus itu bukan oknum yang lain yang berbeda dengan Yesus. Apa artinya? Artinya, Roh Kudus yang adalah terang itu datang dari Yesus. Dan Roh Kudus yang datang dari Yesus disebut Roh Kristus. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf pertama. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Karenanya jelas saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus yang adalah satu-satunya terang yang berasal dari Yesus adalah rohnya Kristus. Dan itulah terang yang menyinari jiwa kita untuk menghalau kegelapan dalam hati kita. Sang bintang fajar yang cemerlang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang adalah terang yang menghalaukan kegelapan
agar karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus, matahari kebenaran yang adalah bintang fajar yang cemerlang. Maka pada akhirnya, saat pekerjaan kita selesai, Allah berkenan kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Yesus sendirilah bintang fajar yang cemerlang. Dia sendirilah sang matahari kebenaran. Karenanya dialah satu-satunya terang bagi kami. Dan Yesus hadir oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Karena hanya oleh kehadiran Roh Kristus, yaitu Roh Kudus yang adalah satu-satunya terang bagi kami, maka kehidupan Kristus dan karakternya menjadi bagian kami. Itulah terang yang kami pancarkan kepada dunia. Dan bila mana Yesus datang kedua kali nanti, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.